Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Hanya dengan izin dan kasih sayangnya, kita masih diberikan kesempatan untuk terus menuntut ilmu dan memperbaiki diri. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan yang telah membimbing umat menuju cahaya ilmu dan kebijaksanaan, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yang saya banggakan, selamat datang di perkuliahan hari ini. Mari kita awali dengan semangat baru, tekad yang kuat, dan komitmen untuk terus belajar serta mengembangkan wawasan. Dalam kesempatan ini, marilah kita merenungkan sejenak tentang makna demokrasi, sebuah sistem yang memberikan ruang bagi kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan pendapat, serta membangun keadilan dan kesejahteraan bersama. Demokrasi bukan hanya sekadar sistem politik, tetapi juga nilai kehidupan yang mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, bersikap kritis, dan bertanggung jawab atas setiap pilihan yang kita buat. Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang berlandaskan akhlak, etika, dan nilai-nilai kebaikan, bukan sekadar kebebasan tanpa batas. Sebagai mahasiswa, kalian bukan hanya sekadar pencari gelar akademik, tetapi juga generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa. Ilmu yang kalian pelajari hari ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang sudah didapatkan. Teruslah belajar, menggali wawasan, dan mengembangkan potensi diri. Ingatlah bahwa perjalanan menuntut ilmu adalah perjalanan penuh perjuangan. Mungkin ada tantangan, rasa lelah, atau bahkan keinginan untuk menyerah. Namun ketahuilah bahwa ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan kehidupan kalian. Keberhasilan tidak datang dalam semalam, tetapi melalui proses panjang yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan doa. Tetaplah bersemangat, tetaplah berusaha, dan tetaplah berkontribusi dengan pemikiran yang kritis dan konstruktif. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita dalam mencari ilmu, menjadikannya ilmu yang bermanfaat, serta memberi kita keistiqamahan dalam menuntut ilmu. Semoga perkuliahan hari ini membawa keberkahan dan membuka pintu pemahaman yang lebih luas bagi kita semua. Memahami demokrasi dari konsep hingga peran kita. Demokrasi adalah sistem yang memberi rakyat kekuasaan untuk menentukan jalannya pemerintahan. Kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, sederhananya, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dulu, konsep demokrasi pertama kali muncul di Athena, Yunani, di mana warga bisa langsung ikut serta dalam pengambilan keputusan. Seiring waktu, sistem ini berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap negara. Demokrasi modern mengedepankan kebebasan berpendapat, persamaan hak, dan pemilu yang adil sebagai prinsip dasarnya. Demokrasi juga punya banyak jenis. Ada demokrasi langsung, di mana rakyat mengambil keputusan tanpa perwakilan, dan demokrasi tidak langsung atau perwakilan, seperti yang diterapkan di Indonesia. Selain itu ada juga demokrasi liberal yang menitik beratkan kebebasan individu, demokrasi sosial yang menekankan kesejahteraan rakyat, serta demokrasi Pancasila yang khas dengan nilai-nilai bangsa kita. Dalam sistem demokrasi ada 3 lembaga utama, legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang membuat aturan, eksekutif, presiden dan pemerintah daerah yang menjalankan kebijakan, serta yudikatif, pengadilan yang memastikan hukum ditegakkan. Semua lembaga ini harus bekerja sesuai hukum agar demokrasi berjalan dengan baik. Indonesia sendiri telah melewati berbagai fase demokrasi, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi Pancasila yang kita jalani saat ini. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang artinya setiap warga negara punya hak dan kewajiban dalam kehidupan negara. Namun, demokrasi juga punya tantangan. Korupsi, hoaks, polarisasi politik, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu bisa menghambat jalannya demokrasi. Di tingkat global, tidak semua negara menjalankan demokrasi dengan cara yang sama. Ada yang memberi kebebasan penuh, ada juga yang mengatur dengan ketat sesuai nilai lokalnya. Bagaimana Islam memandang demokrasi?
Dalam Islam ada konsep syura atau musyawarah yang mirip dengan demokrasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Artinya, demokrasi yang sehat sejalan dengan nilai-nilai Islam selama tetap berpegang pada keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Demokrasi yang baik bukan hanya soal memilih pemimpin, tapi juga membangun etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Demokrasi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, serta kepedulian terhadap sesama. Tanpa itu, demokrasi bisa kehilangan esensinya dan hanya menjadi alat kepentingan kelompok tertentu. Lalu, apa peran kita dalam menjaga demokrasi? Gunakan hak pilih dengan bijak, ikut mengawasi kebijakan pemerintah, menolak politik uang, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Demokrasi adalah milik kita semua, dan kualitasnya bergantung pada sejauh mana kita peduli dan berpartisipasi. Mari bersama-sama menjaga demokrasi agar tetap sehat, adil, dan membawa kebaikan bagi semua. Memahami demokrasi, sistem yang berpihak pada rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti kekuasaan. Secara sederhana, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat bukan hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga memiliki peran aktif dalam menentukan arah pemerintahan. Beberapa ahli mendefinisikan demokrasi dengan berbagai perspektif. Aristoteles menyebut demokrasi sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh banyak orang demi kepentingan bersama. Giovanni Sartori menegaskan bahwa demokrasi adalah sistem di mana rakyat memiliki kendali terhadap kekuasaan dalam batas aturan hukum. Sementara itu, Joseph A. Schumpeter melihat demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang memungkinkan individu memperoleh kekuasaan melalui persaingan dalam pemilihan umum. Unsur-unsur demokrasi. Agar sebuah sistem dapat disebut demokrasi, ada beberapa unsur utama yang harus dipenuhi. Pertama, kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Kedua, adanya kebebasan dan persamaan hak bagi seluruh warga negara. Ketiga, pemerintahan harus berjalan berdasarkan hukum yang berlaku. Terakhir, rakyat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik dengan memilih pemimpin maupun menyuarakan pendapatnya. Sebagai contoh, demokrasi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam pemilihan ketua organisasi siswa di sekolah, seluruh siswa memiliki hak untuk memberikan suara dan memilih pemimpin yang mereka inginkan. Kandidat yang mendapatkan suara terbanyak akan menjadi ketua. Ini mencerminkan prinsip dasar demokrasi, yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ciri-ciri demokrasi. Sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi memiliki beberapa ciri khas. Pemerintahannya dijalankan berdasarkan konstitusi yang mengatur hak dan kewajiban rakyat serta pemimpin. Pemilihan umum dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan rakyat. Selain itu, demokrasi juga menjunjung tinggi kebebasan pers dan media, sehingga rakyat dapat memperoleh informasi yang transparan. Mekanisme pengawasan terhadap pemerintah juga menjadi bagian penting dari demokrasi, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Keuntungan dan tantangan demokrasi. Demokrasi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Sistem ini menjamin kebebasan berpendapat, memastikan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, serta menghargai hak asasi manusia. Demokrasi juga memberikan keadilan dan kesetaraan hak bagi setiap individu. Namun, demokrasi juga menghadapi berbagai tantangan. Politik uang, misalnya, dapat merusak proses demokrasi dengan membeli suara rakyat demi kepentingan pribadi. Selain itu, rendahnya pemahaman politik di kalangan masyarakat dapat membuat mereka mudah dimanipulasi. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin yang terpilih juga bisa terjadi jika tidak ada pengawasan yang ketat. Demokrasi memberikan harapan bahwa setiap suara memiliki makna dan setiap individu memiliki kesempatan untuk terlibat dalam menentukan masa depan bersama. Namun keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada kejujuran, partisipasi aktif rakyat, dan penegakan hukum yang adil. Demokrasi bukan hanya soal hak untuk memilih, tetapi juga kewajiban untuk peduli terhadap masa depan bangsa. Sejarah dan perkembangan demokrasi. Demokrasi telah mengalami perjalanan panjang sejak pertama kali diterapkan di dunia.
Awalnya, demokrasi hanya berlaku dalam kelompok kecil, tetapi seiring waktu, konsep ini berkembang menjadi sistem pemerintahan yang lebih luas dan kompleks. Masa Yunani kuno, demokrasi pertama kali muncul di kota Athena, Yunani, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Saat itu, sistem yang digunakan adalah demokrasi langsung, di mana warga laki-laki dewasa berhak terlibat dalam pengambilan keputusan melalui majelis rakyat. Namun, tidak semua orang mendapatkan hak ini. Perempuan, budak, dan orang asing tidak diperbolehkan berpartisipasi, sehingga demokrasi pada masa itu masih sangat terbatas. Masa Romawi kuno, berbeda dengan Athena, Romawi memperkenalkan konsep demokrasi perwakilan melalui sistem republik. Kekuasaan dijalankan oleh senat dan majelis rakyat yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih untuk mewakili kepentingan masyarakat. Model ini menjadi dasar bagi banyak negara demokrasi modern saat ini. Abad pertengahan, pada masa ini, demokrasi mengalami kemunduran karena kekuasaan raja yang absolut dan dominasi gereja dalam kehidupan politik. Namun, pada tahun 1215, muncul Magna Carta di Inggris, sebuah dokumen penting yang membatasi kekuasaan raja dan memberikan hak kepada kaum bangsawan. Ini menjadi titik awal kembalinya gagasan demokrasi di Eropa. Masa pencerahan abad ke-17 dan 18. Periode ini menjadi masa kebangkitan demokrasi melalui pemikiran para filsuf seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Montesquieu. Mereka memperkenalkan konsep hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan pemisahan kekuasaan. Ide-ide mereka kemudian menjadi fondasi bagi sistem demokrasi modern. Revolusi Amerika dan Perancis. Dua revolusi besar turut memperkuat konsep demokrasi di dunia. Revolusi Amerika pada tahun 1776 melahirkan deklarasi kemerdekaan yang menegaskan hak hidup, kebebasan, dan kesempatan untuk mencapai kesejahteraan. Sementara itu, Revolusi Perancis pada tahun 1789 memperjuangkan nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Liberté, égalité. Demokrasi modern. Seiring berkembangnya teknologi dan globalisasi, praktik demokrasi semakin luas diterapkan. Demokrasi modern menekankan pada pemilu yang bebas dan adil, kebebasan berekspresi, serta perlindungan hak asasi manusia. Indonesia sendiri mulai menerapkan sistem demokrasi sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945 dengan berbagai dinamika yang terus berkembang hingga sekarang. Contoh sederhana perkembangan demokrasi. Dahulu, pemilihan ketua kelas mungkin hanya ditentukan oleh guru tanpa melibatkan murid. Namun sekarang pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara, di mana setiap murid memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Ini menunjukkan bahwa prinsip demokrasi semakin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam lingkungan yang sederhana seperti sekolah. Prinsip dasar demokrasi. Demokrasi berdiri di atas prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa kekuasaan benar-benar berada di tangan rakyat dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan diambil berdasarkan kehendak mayoritas rakyat, baik melalui pemilihan umum maupun musyawarah. Contoh sederhana, dalam pemilihan ketua kelas, semua murid memiliki hak untuk memberikan suara mereka. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan terpilih sebagai ketua kelas. Persamaan hak. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau status sosial. Tidak ada yang lebih diutamakan dalam hukum dan pemerintahan, karena semua orang memiliki kedudukan yang setara. Contoh sederhana, dalam pemilihan ketua kelas, setiap murid memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri dan memilih tanpa memandang latar belakang mereka. Kebebasan berpendapat. Setiap individu dalam sistem demokrasi berhak menyampaikan pendapat, kritik, dan saran tanpa rasa takut selama tetap menghormati hukum dan norma yang berlaku. Contoh sederhana, dalam sebuah diskusi kelompok di kelas, semua murid diperbolehkan mengemukakan pendapatnya tanpa takut dihukum atau diremehkan oleh teman-temannya. Pemerintahan berdasarkan hukum. Segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun rakyat harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk para pemimpin. Contoh sederhana, seorang ketua kelas tidak boleh bertindak semena-mena dan harus tetap mengikuti aturan sekolah seperti murid lainnya. Adanya pemilihan umum yang bebas dan adil.
Demokrasi menjamin bahwa pemilihan pemimpin dilakukan secara bebas, jujur, rahasia, dan adil tanpa adanya tekanan atau kecurangan. Contoh sederhana, dalam pemilihan ketua organisasi siswa intrasekolah, setiap siswa diberi kesempatan untuk memilih secara rahasia agar hasil pemilihan benar-benar adil dan murni berdasarkan suara mayoritas. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi memastikan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang harus dijamin dan dilindungi, seperti hak hidup, hak mendapatkan pendidikan, dan hak untuk berpendapat. Adanya mekanisme pengawasan. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah harus diawasi oleh lembaga-lembaga tertentu agar tidak disalahgunakan. Contoh sederhana. Jika seorang ketua kelas bertindak tidak adil atau menyalahgunakan wewenangnya, maka wali kelas dan para murid dapat memberikan teguran atau menggantinya melalui musyawarah. Kesimpulan, prinsip-prinsip dasar demokrasi menjamin bahwa pemerintahan berjalan dengan adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, setiap individu memiliki hak yang sama dan dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk menentukan arah dan masa depan bersama. Demokrasi dapat diklasifikasikan berdasarkan cara pelaksanaannya, ideologi yang mendasarinya, serta prinsip-prinsip yang diterapkan dalam suatu negara. Dalam klasifikasi berdasar cara penyaluran kehendak rakyat, terdapat dua jenis demokrasi. Pertama, demokrasi langsung, di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan tanpa perantara. Sebagai contoh, dalam suatu kelas, seluruh murid mengangkat tangan untuk menyetujui atau menolak aturan baru yang diajukan oleh guru. Kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan, di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk mengambil keputusan atas nama mereka. Contoh sederhana dari sistem ini adalah pemilihan ketua organisasi siswa intrasekolah, di mana ketua yang terpilih akan mewakili seluruh siswa dalam menyampaikan aspirasi kepada pihak sekolah. Berdasarkan ideologi yang mendasarinya, demokrasi terbagi menjadi dua bentuk utama. Demokrasi liberal menekankan kebebasan individu dalam segala aspek, termasuk ekonomi, politik, dan sosial, dengan pemerintah berperan sebagai pengawas. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat. Dalam konteks sederhana, setiap siswa bebas memilih kegiatan ekstrakurikuler yang mereka sukai tanpa adanya paksaan. Sementara itu, demokrasi sosial mengutamakan kesejahteraan sosial dengan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Negara seperti Swedia dan Norwegia menerapkan demokrasi sosial, di mana dalam kehidupan sekolah semua murid mendapatkan bantuan buku pelajaran secara merata agar tidak ada yang tertinggal karena keterbatasan ekonomi. Jika dilihat dari prinsip ekonomi yang dianut, demokrasi juga terbagi menjadi dua bentuk. Demokrasi liberal dalam bidang ekonomi memungkinkan pasar bebas untuk beroperasi tanpa banyak campur tangan pemerintah. Sebagai contoh, di lingkungan kantin sekolah, semua penjual diberikan kebebasan dalam menentukan harga jual barang dagangan mereka. Sebaliknya, demokrasi sosialis memberikan pemerintah kendali penuh atas ekonomi demi kesejahteraan bersama. Salah satu contoh penerapannya adalah kebijakan sekolah yang menyediakan makanan gratis bagi seluruh murid tanpa pengecualian. Dari segi fokus kekuasaan, demokrasi dapat dikategorikan menjadi demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial. Dalam demokrasi parlementer, parlemen memiliki kekuasaan tertinggi dan pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Inggris merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem ini. Dalam konteks organisasi siswa, pengurus wajib melaporkan semua keputusan dan kegiatan kepada anggota secara berkala. Sebaliknya, demokrasi presidensial menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif penuh yang dipilih langsung oleh rakyat. Negara seperti Indonesia dan Amerika Serikat menerapkan sistem ini. Dalam contoh sederhana, seorang ketua organisasi siswa intrasekolah yang terpilih memimpin langsung semua kegiatan organisasi tanpa campur tangan guru, namun tetap bertanggung jawab kepada seluruh siswa. Di Indonesia, sistem demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi ini berlandaskan nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai contoh, dalam pemilihan ketua kelas, semua siswa diberikan hak untuk memilih sebagai wujud prinsip kerakyatan. Proses pemilihan dilakukan dengan jujur,
sebagai perwujudan nilai kemanusiaan dan seluruh siswa menerima hasil dengan damai sebagai bentuk implementasi nilai persatuan. Beragam jenis demokrasi yang diterapkan di berbagai negara menunjukkan bahwa setiap bangsa memiliki cara tersendiri dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun demikian, esensi dari demokrasi tetaplah sama, yaitu memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk menentukan masa depan bersama. Dalam sistem demokrasi, terdapat lembaga-lembaga yang berperan penting dalam menjalankan pemerintahan dan memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Lembaga-lembaga ini bekerja sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan agar tercipta keseimbangan. Lembaga legislatif, lembaga yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Contoh di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga eksekutif, lembaga yang bertugas menjalankan undang-undang dan mengelola pemerintahan sehari-hari. Contoh di Indonesia, Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Contoh sederhana, seperti ketua organisasi siswa intrasekolah yang bertugas menjalankan program kerja organisasi yang telah disepakati bersama. Lembaga yudikatif, lembaga yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Contoh di Indonesia, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Contoh sederhana, seperti guru bimbingan dan konseling di sekolah yang membantu menyelesaikan konflik atau pelanggaran peraturan oleh siswa. Lembaga pemilihan umum, lembaga yang mengatur dan mengawasi jalannya pemilihan umum agar berjalan secara jujur dan adil. Contoh di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum. Contoh sederhana, seperti panitia pemilihan ketua kelas yang mengatur proses pemilihan agar semua siswa dapat memberikan suara dengan adil. Lembaga pengawas atau ombudsman, lembaga yang menerima keluhan dari rakyat mengenai pelayanan publik dan mengawasi jalannya pemerintahan. Contoh di Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia. Contoh sederhana, seperti kotak saran di sekolah yang digunakan oleh siswa untuk menyampaikan keluhan atau saran. Kesimpulan, lembaga-lembaga dalam sistem demokrasi memiliki tugas dan peran yang berbeda, tetapi saling mendukung agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan keadilan dapat ditegakkan. Dengan adanya lembaga-lembaga ini, rakyat merasa lebih aman dan hak-haknya terlindungi. Perjalanan demokrasi di Indonesia. Perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami berbagai perubahan sejak kemerdekaan hingga saat ini. Setiap masa pemerintahan memiliki ciri khas tersendiri dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi. 1. Masa demokrasi parlementer tahun 1945 sampai tahun 1959. Setelah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem parlementer di mana kekuasaan tertinggi ada pada parlemen. Perdana Menteri memimpin pemerintahan, sedangkan Presiden hanya sebagai kepala negara. Contoh sederhana, seperti di sekolah ketika ketua organisasi siswa intrasekolah hanya menjadi simbol, sedangkan pengurus lainnya yang menjalankan semua program. Ciri-ciri, sering terjadi pergantian kabinet karena ketidakstabilan politik. Partai politik memiliki pengaruh besar. 2. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1965. Presiden Soekarno memperkenalkan demokrasi terpimpin setelah mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, membubarkan parlemen, dan mengambil alih kekuasaan. Contoh sederhana, seperti jika ketua organisasi siswa intrasekolah mengambil semua keputusan tanpa meminta anggota lainnya. Ciri-ciri, kekuasaan terpusat pada presiden, peran partai politik dibatasi, munculnya pengaruh besar dari militer. 3. Masa Orde Baru, tahun 1966 sampai tahun 1918. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Orde Baru menerapkan demokrasi Pancasila. Namun, dalam praktiknya, kebebasan rakyat dibatasi dan pemerintah sangat dominan. Contoh sederhana, seperti jika guru di sekolah mengatur semua kegiatan siswa tanpa memberi ruang untuk pendapat siswa. Ciri-ciri, pemilihan umum diadakan secara teratur, tetapi hasilnya sudah bisa ditebak. Kritik terhadap pemerintah dibungkam. Ekonomi berkembang pesat, tetapi kebebasan politik terbatas. 4. Masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi dengan mengedepankan kebebasan dan keterbukaan.
Sistem demokrasi berjalan lebih baik dengan pemilihan umum langsung dan kebebasan. Contoh sederhana, seperti di sekolah ketika semua siswa bebas menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam menentukan kegiatan. Ciri-ciri, pemilihan umum langsung untuk memilih presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat terjamin, keterbukaan dan transparansi dalam pemerintahan. Kesimpulan, perjalanan demokrasi di Indonesia penuh dengan tantangan dan perubahan. Setiap masa memberikan pelajaran berharga untuk membangun sistem demokrasi yang lebih baik di masa depan. Demokrasi di Indonesia memiliki landasan yang kuat dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi ini menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis, serta melindungi hak rakyat agar tercipta kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Salah satu prinsip utama demokrasi di Indonesia dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada alinea keempat. Dalam bagian ini disebutkan bahwa tujuan negara adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang dianut Indonesia tidak hanya bertumpu pada sistem pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, tetapi juga pada prinsip keadilan dan kesejahteraan yang merata. Jika diibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini mirip dengan aturan yang dibuat di sekolah agar semua siswa merasa diperlakukan dengan adil tanpa ada yang diistimewakan. Demokrasi Indonesia juga ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Artinya, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan menjalankan kekuasaannya melalui aturan yang telah disepakati. Dalam kehidupan sekolah, hal ini dapat dianalogikan dengan pemilihan ketua kelas yang dilakukan oleh semua siswa agar hasilnya sesuai dengan kehendak bersama. Sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan demokrasi, pemilihan umum menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kurun waktu setiap 5 tahun sekali. Proses ini bisa disamakan dengan pemilihan ketua organisasi siswa intrasekolah yang dilakukan melalui pencoblosan nama calon, memastikan bahwa suara setiap siswa dihitung dengan jujur dan transparan. Selain itu, demokrasi juga menjamin hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menyuarakan aspirasinya tanpa rasa takut. Dalam kehidupan sekolah, hal ini bisa terlihat ketika para siswa diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dalam rapat kelas tanpa khawatir akan dihukum atau ditekan oleh pihak lain. Sistem pemerintahan Indonesia juga menerapkan sistem demokrasi presidensial, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Namun, pemimpin negara dipilih langsung oleh rakyat, yang menegaskan bahwa pemerintahan tetap berada di bawah kendali rakyat. Ini serupa dengan pemilihan ketua organisasi siswa intrasekolah yang dilakukan secara langsung oleh siswa, di mana ketua terpilih kemudian bertanggung jawab dalam menjalankan berbagai kegiatan sekolah. Demokrasi di Indonesia juga menekankan pentingnya musyawarah dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Musyawarah digunakan untuk mencapai mufakat dalam berbagai keputusan. Sementara keadilan sosial menekankan bahwa setiap individu dalam masyarakat harus mendapatkan hak yang sama. Dalam konteks kehidupan sekolah, prinsip ini dapat diibaratkan dengan diskusi yang dilakukan sebelum aturan baru diterapkan, sehingga setiap siswa merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pada akhirnya, Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa demokrasi adalah bagian yang tidak terpisahkan
dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan hak-hak mereka dilindungi dengan baik. Dengan adanya sistem demokrasi yang kuat dan penerapan yang adil, Indonesia dapat terus berkembang menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Tantangan dan ancaman terhadap demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun, dalam pelaksanaannya, demokrasi tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Berbagai tantangan dan ancaman terus muncul, menguji ketahanan sistem demokrasi di Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Jika tidak ditangani dengan baik, tantangan ini dapat melemahkan prinsip-prinsip demokrasi dan menghambat kesejahteraan rakyat. Korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam sistem demokrasi, korupsi menjadi ancaman besar karena dapat merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan melemahkan efektivitas kebijakan publik. Analogi dalam kehidupan sehari-hari, seorang ketua organisasi siswa yang menggunakan dana kas kelas untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan anggota lainnya adalah contoh kecil dari praktik korupsi. Dampak dari korupsi menghambat pembangunan karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik disalahgunakan, menciptakan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpin dan sistem pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan dalam demokrasi harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Namun, tidak jarang pemimpin menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Analogi dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ketua kelas yang hanya memberikan izin bermain kepada teman-teman dekatnya, sementara siswa lain harus tetap belajar, menunjukkan ketidakadilan dalam penggunaan kekuasaan. Dampak dari penyalahgunaan kekuasaan menimbulkan ketimpangan dalam pemerintahan, sehingga kebijakan yang dibuat tidak berpihak kepada seluruh rakyat, membuat masyarakat merasa tidak dihargai dan kehilangan kepercayaan pada sistem demokrasi. Politik uang. Praktik politik uang atau membeli suara rakyat dalam pemilihan umum merupakan ancaman serius bagi demokrasi. Pemimpin yang terpilih bukan berdasarkan kapasitas dan integritas, melainkan karena kemampuannya memberikan imbalan kepada pemilih. Analogi dalam kehidupan sehari-hari. Seorang calon ketua organisasi siswa yang memberikan hadiah kepada teman-temannya agar mendapatkan dukungan suara mencerminkan praktik politik uang dalam skala kecil. Dampak dari politik uang. Pemimpin yang terpilih lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat, mengurangi integritas dan kejujuran dalam proses pemilihan umum. Kurangnya pendidikan politik. Kesadaran politik yang rendah membuat masyarakat mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Jika rakyat tidak memahami hak dan kewajibannya dalam demokrasi, mereka bisa kehilangan kendali atas pemerintahan. Analogi dalam kehidupan sehari-hari. Jika seorang siswa tidak tahu bahwa ia berhak mengkritik aturan sekolah yang tidak adil, maka ia akan menerima aturan tersebut tanpa mempertanyakan keadilannya. Dampak dari kurangnya pendidikan politik. Masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi yang salah atau menyesatkan. Sulit bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang benar-benar kompeten dan berintegritas. Penyebaran hoaks dan berita palsu. Informasi yang tidak benar atau hoaks dapat dengan mudah menyebar dan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Hal ini sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik. Analogi dalam kehidupan sehari-hari. Jika tersebar kabar palsu bahwa seorang calon ketua kelas mencuri, padahal tidak, maka reputasi orang tersebut akan rusak dan pemilihan bisa terpengaruh. Dampak dari penyebaran hoaks. Masyarakat menjadi bingung dan saling mencurigai. Keputusan politik dapat dipengaruhi oleh informasi yang salah, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak tepat. Intoleransi dan perpecahan. Demokrasi menjunjung tinggi keberagaman dan perbedaan pendapat. Namun, jika intoleransi meningkat, demokrasi bisa melemah karena masyarakat tidak lagi menerima perbedaan. Analogi dalam kehidupan sehari-hari. Jika hanya siswa dari kelompok tertentu yang diperbolehkan mengikuti kegiatan sekolah, sementara yang lain dilarang, maka ini menunjukkan sikap diskriminatif yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Dampak dari intoleransi. Menghambat persatuan dan kerjasama dalam masyarakat. Menyebabkan konflik berkepanjangan yang sulit diselesaikan.
Kurangnya partisipasi masyarakat. Demokrasi memerlukan partisipasi aktif dari rakyat. Jika masyarakat tidak berpartisipasi dalam pemilu, musyawarah, atau pengawasan terhadap pemerintah, maka demokrasi akan kehilangan kekuatannya. Analogi dalam kehidupan sehari-hari. Jika sebagian besar siswa malas memilih ketua kelas, maka yang terpilih mungkin bukan orang yang paling layak untuk memimpin. Dampak dari kurangnya partisipasi masyarakat. Keputusan penting hanya dibuat oleh segelintir orang yang mungkin tidak mewakili kepentingan seluruh rakyat. Pemerintah tidak mendapatkan masukan yang cukup dari masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat kurang efektif. Kesimpulan, demokrasi bukanlah sistem yang sempurna, tetapi dengan kerjasama dan kesadaran dari semua pihak, tantangan yang ada dapat diatasi. Diperlukan penegakan hukum yang kuat, peningkatan pendidikan politik, serta transparansi dalam pemerintahan, agar demokrasi tetap berjalan dengan sehat. Dengan begitu, demokrasi yang berkualitas dapat terus terwujud demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Di berbagai belahan dunia, demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang diadopsi oleh banyak negara. Namun, setiap negara memiliki caranya sendiri dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, menghadapi tantangan yang unik sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan budaya mereka. Demokrasi telah menyebar luas ke berbagai negara, meskipun penerapannya tidak selalu seragam. Ada negara yang memberikan kebebasan penuh kepada rakyatnya untuk menyuarakan pendapat, sementara ada pula yang masih membatasi ruang gerak warganya dalam berpartisipasi dalam pemerintahan. Seperti halnya lingkungan sekolah yang berbeda-beda, ada yang memberi keleluasaan kepada para siswa untuk mengekspresikan pendapat mereka, tetapi ada juga yang menerapkan aturan ketat dalam penyampaian gagasan. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman dikenal sebagai negara dengan sistem demokrasi yang kuat. Namun, di sisi lain, masih terdapat negara-negara yang berjuang untuk menerapkan demokrasi secara penuh akibat adanya konflik internal atau pemerintahan yang cenderung otoriter. Demokrasi yang diterapkan di berbagai negara juga memiliki jenis yang beragam. Demokrasi liberal menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, serta pemilu yang bebas dan adil. Negara seperti Amerika Serikat dan Kanada menjadi contoh penerapan demokrasi jenis ini. Sementara itu, demokrasi sosial lebih mengutamakan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi, sebagaimana yang diterapkan di Swedia dan Norwegia. Selain itu, terdapat pula demokrasi konstitusional, di mana pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang membatasi kekuasaan pemerintah. Negara seperti India dan Afrika Selatan menjadi contoh dalam sistem ini. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan sistem demokrasi ini dapat diibaratkan seperti aturan yang diterapkan di berbagai sekolah. Ada sekolah yang lebih menekankan pada kebebasan berekspresi, ada yang lebih fokus pada kesejahteraan dan keadilan bagi semua siswa, dan ada pula yang memberlakukan aturan tertulis yang sangat ketat. Namun, perjalanan demokrasi di berbagai negara tidaklah selalu mulus. Banyak tantangan yang dihadapi dalam menjaga dan mengembangkan sistem demokrasi. Ketidakstabilan politik menjadi salah satu kendala utama, seperti yang terjadi di beberapa negara di Timur Tengah yang kerap mengalami konflik berkepanjangan. Selain itu, pengaruh otoritarianisme juga menjadi ancaman ketika pemimpin suatu negara mencoba memperpanjang kekuasaannya dengan cara yang tidak demokratis. Kemajuan teknologi juga memberikan tantangan tersendiri, terutama dengan maraknya penyebaran berita bohong yang dapat mempengaruhi opini publik dan menyulitkan masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat. Tantangan ini dapat dianalogikan dengan situasi di sekolah, ketika beredar kabar tidak benar tentang seorang calon ketua organisasi siswa, yang kemudian membuat para siswa kebingungan dalam menentukan pilihan mereka. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat, memiliki peran penting dalam demokrasi global. Indonesia aktif berpartisipasi dalam forum internasional yang membahas isu-isu demokrasi, menjadi contoh bagi negara-negara berkembang dalam menerapkan pemilu langsung, serta berkontribusi dalam upaya menjaga perdamaian dan keadilan di tingkat global. Peran ini dapat dianalogikan dengan seorang kakak kelas yang memberikan teladan bagi adik-adik kelasnya dalam bersikap adil dan menghargai pendapat orang lain. Masa depan demokrasi di dunia sangat bergantung pada bagaimana setiap negara mampu mengatasi berbagai tantangan yang ada, seperti korupsi, ketidakadilan,
serta ancaman yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi. Pendidikan politik yang baik dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kelangsungan demokrasi di masa mendatang. Hal ini dapat diibaratkan dengan situasi di sekolah, di mana jika semua siswa diajarkan tentang pentingnya kejujuran dan keadilan, maka organisasi siswa akan berjalan dengan baik dan penuh integritas. Dengan demikian, demokrasi dalam perspektif global, meskipun banyak negara menerapkan sistem demokrasi, setiap negara memiliki perjalanan dan tantangannya sendiri. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, terus berupaya memperkuat demokrasi di dalam negeri, serta berperan aktif dalam mendukung perkembangan demokrasi di dunia. Kajian Islam tentang demokrasi. Demokrasi seringkali dipahami sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan dan hak suara kepada rakyat dalam menentukan pemimpin serta arah kebijakan suatu negara. Namun bagaimana Islam memandang demokrasi? Apakah prinsip-prinsip demokrasi selaras dengan ajaran Islam? Dalam kajian ini akan dibahas pandangan Islam tentang demokrasi berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis Rasulullah, serta pendapat para ulama agar lebih mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalil Al-Quran tentang musyawarah. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam surah Asy-Syura ayat 38, Allah berfirman, "Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan syalat sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka." Ayat ini menegaskan bahwa musyawarah adalah prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat. Musyawarah memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat, sebagaimana dalam demokrasi yang menekankan kebebasan berpendapat dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Contoh sederhana, seperti dalam sebuah kelas ketika siswa bersama-sama menentukan jadwal piket melalui diskusi. Setiap siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Hadis Rasulullah tentang kepemimpinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan pentingnya kepemimpinan yang dipilih dengan kesepakatan bersama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Apabila ada 3 orang bepergian, hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin." Hadis ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya memilih pemimpin untuk mengatur dan mengarahkan suatu kelompok. Prinsip ini selaras dengan demokrasi yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa kebaikan dan keadilan bagi masyarakat. Contoh sederhana, seperti dalam kelompok belajar di sekolah, ketika para anggota kelompok memilih seorang ketua melalui pemungutan suara untuk mengordinasikan tugas dan tanggung jawab mereka. Pandangan ulama tentang demokrasi. Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai demokrasi. Namun sebagian besar dari mereka menegaskan bahwa demokrasi dapat menjadi alat untuk menegakkan keadilan dan menolak kezaliman jika diterapkan dengan benar. Imam Al-Ghazali menyatakan, keadilan adalah pilar utama pemerintahan. Tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Dan keadilan hanya dapat terwujud jika kekuasaan dijalankan dengan amanah. Sementara itu, Yusuf Al-Qaradawi menambahkan, demokrasi bukanlah sistem yang sempurna, tetapi ia memberikan ruang bagi umat untuk menegakkan keadilan dan menolak kezaliman. Pernyataan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dapat selaras dengan nilai-nilai Islam selama dijalankan dengan berlandaskan keadilan, musyawarah, dan amanah. Contoh sederhana, seperti dalam pemilihan ketua organisasi siswa di sekolah, di mana seluruh siswa memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka, bukan hanya ditentukan oleh guru atau tertentu. Demokrasi dalam perspektif Islam. Dalam Islam, demokrasi dipahami sebagai bentuk syura atau musyawarah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan umum, maslahah, dan amanah. Demokrasi dalam Islam bukan hanya sebatas memilih pemimpin, tetapi juga melibatkan umat dalam berbagai keputusan penting dengan tetap berlandaskan hukum syariat. Contoh sederhana, seperti dalam keluarga ketika semua anggota berdiskusi bersama untuk menentukan tujuan liburan, bukan hanya keputusan dari ayah atau ibu saja, tetapi mempertimbangkan pendapat semua anggota keluarga. Islam mendukung prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariat, seperti keadilan,
musyawarah, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi yang dijalankan dengan prinsip-prinsip Islam akan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penerapan demokrasi dalam kehidupan umat Muslim harus selalu berlandaskan ajaran Islam agar dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan umat. Demokrasi, sebagai suatu sistem pemerintahan, tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya nilai-nilai etika dan moralitas publik. Keterkaitan antara ketiganya menjadi landasan utama dalam menciptakan suatu tata kelola yang adil, transparan, serta bertanggung jawab. Dalam perjalanan sejarah, demokrasi telah menunjukkan potensinya dalam memberikan suara kepada rakyat, tetapi tanpa etika dan moralitas, demokrasi dapat dengan mudah tergelincir ke dalam jurang kepentingan pribadi dan penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi adalah sistem yang memberikan kekuasaan kepada rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Prinsip utama yang mendasari demokrasi mencakup kebebasan, kesetaraan, keadilan, serta partisipasi aktif seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Namun, demokrasi bukan sekadar mekanisme pemilihan atau proses politik semata, melainkan juga suatu tanggung jawab kolektif yang harus dijaga melalui nilai-nilai etika dan moralitas. Etika, yang merupakan seperangkat prinsip moral, berfungsi sebagai pedoman bagi individu dan kelompok dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dalam ranah demokrasi, etika memainkan peranan penting dalam memastikan bahwa para pemimpin dan rakyat bertindak jujur, transparan, serta bertanggung jawab. Etika politik menuntut adanya integritas dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Sementara etika publik mengharuskan setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Ketika nilai-nilai etika dijunjung tinggi, demokrasi akan melahirkan kepercayaan publik, stabilitas politik, serta pemerintahan yang efektif. Sementara itu, moralitas publik berperan sebagai fondasi bagi keberlangsungan demokrasi. Moralitas publik mengacu pada nilai-nilai dan norma yang dipegang bersama oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks demokrasi, moralitas publik mengajarkan bagaimana warga negara menggunakan hak dan kebebasannya dengan penuh tanggung jawab. Masyarakat yang memiliki kesadaran moral akan senantiasa menghormati hak orang lain, menaati hukum, serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Sebaliknya, tanpa moralitas publik yang kuat, kebebasan dalam demokrasi dapat dengan mudah disalahgunakan dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau manipulasi politik yang merugikan rakyat. Hubungan antara demokrasi, etika, dan moralitas publik bersifat erat dan saling menguatkan. Demokrasi yang tidak berlandaskan etika dan moralitas publik akan dengan mudah terjerumus dalam anarki, ketidakadilan, serta penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, etika dan moralitas publik berfungsi sebagai penguat bagi demokrasi, menciptakan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta melahirkan pemimpin yang amanah. Ketika etika dan moralitas ditegakkan dalam sistem demokrasi, maka pemerintahan yang bersih dapat terwujud, kebijakan yang adil dapat diterapkan, serta partisipasi aktif warga negara dapat berkembang dengan sehat. Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara demokratis, penerapan etika dan moralitas publik menjadi suatu keharusan. Para pejabat negara dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, agar demokrasi yang berjalan bukan hanya sebatas prosedural, tetapi juga mencerminkan substansi yang menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pada akhirnya, hubungan antara demokrasi, etika, dan moralitas publik sangatlah erat. Demokrasi yang sehat dan berkelanjutan memerlukan etika dan moralitas publik sebagai fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Tanpa kedua nilai tersebut, demokrasi akan kehilangan maknanya dan berpotensi besar untuk diselewengkan demi kepentingan segelintir pihak. Oleh karena itu, menanamkan serta menegakkan etika dan moralitas dalam setiap aspek kehidupan berdemokrasi adalah suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Demokrasi bukan hanya tentang bagaimana lembaga pemerintahan bekerja, tetapi juga tentang sejauh mana masyarakat berperan dalam menjaganya. Tanpa partisipasi aktif dari warga negara, demokrasi bisa melemah dan berisiko dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi hal yang sangat penting
dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat yang paling mendasar adalah melalui pemilihan umum. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memberikan suara dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Dengan menyalurkan hak pilih, masyarakat berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan negara dan memilih pemimpin yang diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setiap suara yang diberikan adalah bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih baik. Selain menggunakan hak pilih, masyarakat juga berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Keterbukaan informasi memungkinkan rakyat untuk mengkritisi kebijakan, menyampaikan pendapat, serta melaporkan berbagai penyimpangan yang terjadi, termasuk tindakan korupsi. Kehadiran masyarakat sebagai pengawas independen berfungsi untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Tanpa pengawasan yang ketat, demokrasi bisa dengan mudah berubah menjadi alat untuk kepentingan segelintir orang. Kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang harus dijaga dalam sistem demokrasi. Masyarakat memiliki kebebasan untuk menyuarakan pandangan dan aspirasinya, baik melalui media sosial, diskusi publik, maupun demonstrasi damai. Namun, kebebasan ini harus diiringi dengan tanggung jawab, sehingga perbedaan pendapat dapat menjadi pemicu diskusi yang sehat, bukan justru menimbulkan perpecahan. Demokrasi yang kuat lahir dari ruang-ruang dialog yang terbuka dan konstruktif. Pendidikan politik juga menjadi elemen penting dalam menjaga demokrasi. Masyarakat yang memiliki literasi politik yang baik akan lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan wawasan yang cukup, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dalam menentukan pilihan politiknya. Selain itu, kesadaran akan proses politik juga akan membantu rakyat untuk lebih kritis terhadap berbagai isu yang berkembang. Hukum dan hak asasi manusia adalah pilar yang tidak dapat dipisahkan dari demokrasi. Sistem ini hanya dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat mematuhi hukum yang berlaku serta menghormati hak-hak sesama warga negara. Menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta intoleransi merupakan bagian dari menjaga nilai-nilai demokrasi. Jika hukum tidak dihormati, demokrasi akan kehilangan maknanya dan berubah menjadi sekadar formalitas belaka. Selain berperan secara individu, masyarakat juga dapat berkontribusi dalam demokrasi melalui keterlibatan dalam berbagai organisasi dan komunitas. Keikutsertaan dalam lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, atau komunitas berbasis kepentingan akan memperkuat struktur demokrasi dari tingkat bawah. Organisasi masyarakat seringkali menjadi penggerak perubahan sosial dan advokasi kebijakan yang lebih berkeadilan. Di era digital seperti sekarang, masyarakat juga dituntut untuk lebih bijak dalam menyaring informasi. Hoax dan misinformasi dapat dengan mudah menyebar, yang pada akhirnya dapat merusak tatanan demokrasi. Oleh karena itu, sikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima menjadi sangat penting. Dengan menyebarkan informasi yang benar dan akurat, masyarakat berkontribusi dalam menjaga stabilitas demokrasi, serta mencegah polarisasi yang dapat memecah belah bangsa. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan negara harus selalu dikawal oleh masyarakat. Rakyat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran negara dikelola, serta bagaimana proses pengambilan kebijakan dilakukan. Dengan mendorong keterbukaan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat, yang pada akhirnya memperkuat sistem demokrasi itu sendiri. Pada akhirnya, demokrasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi dalam pemilu, pengawasan terhadap pemerintah, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, pendidikan politik, serta penegakan hukum menjadi fondasi utama dalam membangun demokrasi yang sehat. Demokrasi bukan hanya sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah budaya yang menghormati hak-hak semua warga negara, serta memastikan terciptanya pemerintahan yang adil dan transparan. Tanpa keterlibatan masyarakat, demokrasi hanya akan menjadi prosedur tanpa makna yang sesungguhnya. Demokrasi bukan sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah nilai yang harus dijaga dan diperjuangkan oleh setiap warga negara. Hubungan erat antara demokrasi, etika, dan moralitas publik menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Tanpa landasan etika dan moralitas, demokrasi dapat kehilangan substansinya dan berisiko disalahgunakan demi kepentingan segelintir pihak. Di sisi lain,
Keberlanjutan demokrasi juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Hak untuk memilih, kebebasan berpendapat, serta pengawasan terhadap pemerintahan merupakan elemen krusial dalam memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan dengan baik. Selain itu, kesadaran akan pentingnya hukum, hak asasi manusia, serta penyebaran informasi yang benar menjadi bagian tak terpisahkan dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang tanggung jawab. Setiap individu memiliki peran dalam menjaga demokrasi agar tetap berfungsi sebagai sistem yang menjunjung keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan bersama. Tanpa keterlibatan dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat, demokrasi hanya akan menjadi formalitas tanpa makna. Oleh karena itu, menanamkan nilai-nilai etika, moralitas, dan kesadaran politik dalam kehidupan negara adalah sebuah keharusan yang tidak dapat diabaikan demi masa depan yang lebih baik.